Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. ke-18, bangsa Eropa mulai datang ke Asia Tenggara untuk mencari rempah-rempah. Pada saat itu, kerajaan-kerajaan yang telah berdiri di Nusantara memiliki mata uangnya sendiri. Dan pada 1602, Belanda membentuk maskapai dagang VOC atau Persekutuan Dagang Hindia Timur di Nusantara. Sehingga mata uang real Spanyol masuk ke Nusantara. VOC bertujuan untuk memonopoli perdagangan dan menghapus dominasi Portugis di Nusantara, namun gagal. Bank yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah Bank Van Corens yang didirikan pada 1746 dan pada 1752 disempurnakan menjadi The Bank Van Corent and Bank Van Lening. Bank ini bertuas untuk memberikan pinjaman kepada pegawai VOC berupa emas dan perak atau beberapa lainnya. Hal itu bertujuan agar mereka dapat menggunakan dan memutar uangnya pada lembaga tersebut. Bank Van Corent and Bank Van Lening tutup pada 1818 karena krisisan uang. Pada 1828, didirikan The Javasche Bank yang nantinya menjadi cikal bakal Bank Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda memberikan hak istimewa kepada DJB untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. Sebagai bank sirkulasi, DJB memiliki wewenang untuk mencetak dan mengedarkan mata uang gulden di wilayah Hindia Belanda. DJB adalah bank sirkulasi pertama di Asia. Diakibatkan oleh Perang Jawa, kas negara banyak terkuras. Oleh karena itu, untuk mengisinya, Belanda melakukan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel di Hindia Belanda. Penyimpangan penerapan tanam paksa ditulis dalam buku Max Havelaar, karya dari Douwes Dekker yang menjadi kontroversi oleh masyarakat dan politikus di Belanda. DJB digunakan sebagai pendukung finansial untuk sistem tanam paksa selama 1829 sampai 1870. DJB melakukan ekspansi dan membuka cabang di beberapa wilayah Hindia Belanda. Akibat dari sistem tanam paksa, muncul gerakan yang disebut politik balas budi yang dikenal dengan politik etis pada 1901. Pada bidang perbankan, pada awal abad ke-20 mulai muncul bank-bank pengkreditan untuk mendorong perkembangan perekonomian. DJB kembali melakukan ekspansi dengan membuka 15 kantor cabang lainnya di wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, tugas DJB digantikan oleh Nanpo Kaihatsu Ginko atau NKG. Pada masa agresi militer Belanda pasca kemerdekaan, Belanda kembali mendirikan DJB untuk mengacaukan perekonomian Indonesia. Dalam meresponnya, pemerintah Indonesia mendirikan BNI sebagai bank sirkulasi resmi Indonesia. Untuk menegakkan kedaulatan ekonomi Indonesia, BNI menerbitkan Uang Republik Indonesia atau ORI. Pada tahun 1951, muncul desakan untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah RI membeli saham DJB dengan besaran hingga 97%. Krisis moneter yang terjadi di Asia pada tahun 1997 mendorong Bank Indonesia mengambil langkah-langkah kebijakan penanggulangan krisis, seperti penerapan kebijakan floating exchange rate untuk nilai tukar, penutupan bank-bank bermasalah, dan restrukturisasi bank-bank Indonesia yang tidak sehat. Pada tahun 1999, Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank independen dengan tujuan untuk mencapai dan melihara kestabilan rupiah.
Dan sampai sekarang, Bank Indonesia bertekad untuk berperan aktif dalam pengembangan dan penguatan sektor keuangan dalam negeri.